Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rizka Jamildayang Malisa, NPM 073824111089. Baik, sebelum kita lanjut pada materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahan galian industri. Jadi, bahan galian industri adalah bahan tambang non-logam yang digunakan secara langsung atau setelah proses pengolahan sederhana sebagai bahan baku, bahan penunjang, atau bahan campuran dalam berbagai kegiatan industri. Pemanfaatannya tidak memerlukan proses metalurgi yang kompleks, melainkan lebih menekankan pada proses fisik dan kimia sederhana. Oke, baik, karena kita sudah mengetahui tadi tentang apa itu bahan galian industri, maka kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu ternyata dalam pemanfaatan bahan galian industri ada karakteristik bahan galian industri. Salah satunya adalah umumnya bersifat non-logam. Kedua, digunakan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Ketiga, nilai ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, dan jarak lokasi pemanfaatan. Yang terakhir, ada pengolahan relatif sederhana dibandingkan bahan galian logam. Jadi, dalam bahan galian di industri ada beberapa jenis bahan galian yang umum dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan manufaktur. Di antaranya ada batu kapur, batu pasir dan kerikil, tanah liat, kaolin, gipsum, felspar, dan silika. Kita bisa lihat jenis-jenis gambar batu yang sudah saya sertakan pada gambar di samping ini. Nah, karena kita sudah mengetahui jenis-jenis bahan galian industri apa saja yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan manufaktur, maka mari kita kaji sama-sama pemanfaatan bahan galian industri tersebut untuk di era konstruksi. Nah, untuk batu kapur itu digunakan sebagai bahan baku semen dan agregat bangunan. Ada juga pasir dan kerikil dimanfaatkan sebagai bahan beton, fondasi, dan perkerasan jalan. Yang ketiga ada tanah liat. Tanah liat itu digunakan untuk pembuatan bata merah, genteng, dan keramik bangunan. Dan yang keempat ada gipsum. Gipsum itu dimanfaatkan untuk plafon, papan gipsum, dan bahan finishing interior. Dan selanjutnya ada felspar. Felspar itu digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan keramik bangunan dan ubin karena berfungsi sebagai pelebur yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan produk. Dan yang terakhir ada silika. Silika dimanfaatkan sebagai bahan campuran beton, mortar, dan bahan pelapis lantai karena memiliki kekerasan dan ketahanan yang tinggi. Selanjutnya ada pemanfaatan bahan galian industri untuk manufaktur. Nah, jadi ada beberapa jenis bahan galian industri yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dalam beberapa jenis itu hanya ada 4 jenis bahan galian industri yang dimanfaatkan pada kegiatan manufaktur. Jadi salah satunya adalah kaolin. Kaolin itu digunakan dalam industri keramik, kertas, cat, dan kosmetik. Yang kedua ada felspar. Felspar itu dimanfaatkan dalam industri kaca dan keramik sebagai bahan pelebur. Sedangkan silika digunakan dalam pembuatan kaca, elektronik, dan pengecoran logam. Dan yang terakhir ada batu kapur. Batu kapur itu dimanfaatkan dalam industri kimia, pupuk, dan pengolahan air. Karena kita sudah mengetahui apa itu bahan galian industri, karakteristik bahan galian industri, jenis-jenis bahan galian industri, serta manfaat bahan galian industri di era konstruksi dan manufaktur. Maka perlu juga kita ketahui bahwa ternyata bahan galian industri memiliki peran penting dalam pembangunan. Salah satunya yaitu ada menyediakan bahan baku utama pembangunan infrastruktur. Yang kedua juga mendukung pertumbuhan industri manufaktur, ada juga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, dan yang terakhir membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tambang. Nah, karena kita sudah mengetahui tentang studi pemanfaatan bahan galian industri yang dibutuhkan pada era konstruksi dan manufaktur, ini dia kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ternyata bahan galian industri merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan konstruksi dan manufaktur.
Dengan potensi yang besar, pemanfaatannya harus dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan agar pemanfaatan bahan galian industri dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Baik, itulah materi-materi yang bisa saya jelaskan mengenai pemanfaatan bahan galian industri pada konstruksi dan manufaktur. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.